Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam perenungan di pagi ini. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita sekalian. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, selalu menikmati berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bersama-sama, sebelum kita mengawali aktivitas hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun sepanjang aktivitas kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau selalu setia, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh dilindungi dalam sepanjang malam lamanya kami beristirahat. Hingga pagi ini kami kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar untuk melakukan kembali aktivitas kami. Namun sebelum itu kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu yang akan menuntun perjalanan hidup kami. Tuhan menolong kami, semoga firman-Mu ini dapat kami dengar, dapat kami pahami dengan baik. Bersabdalah kepada kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat 34. Tentang perumpamaan tentang biji sesawi. Firman Tuhan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Dalam perenungan ini diberi sebuah tema, yaitu merawat iman. Pada bacaan ini, Yesus menyatakan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan agar mudah dipahami orang pada waktu itu, juga pada masa kini. Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang ditanam dan kemudian memberikan hasil yang besar. Sesawi adalah tumbuhan herbal yang tumbuh di daerah Palestina, khususnya di pantai Danau Galilea. Biji sesawi tergolong paling kecil di antara berbagai biji yang dikenal di Galilea. Namun, setelah ditanam, biji itu ternyata dapat tumbuh besar sehingga menjadi tempat bernaung bagi burung-burung. Sesuatu yang kelihatannya kecil tetapi sesungguhnya memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Ada pepatah yang mengatakan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Pepatah ini mengingatkan kita untuk tidak menganggap remeh terhadap hal-hal yang kecil, tidak menyepelekan sebuah permulaan yang terlihat kecil. Dalam kaitannya dengan kerajaan Allah, ini merupakan peringatan agar tidak memandang rendah pemberitaan tentang kerajaan Allah. Pemberitaan kerajaan Allah itu telah dimulai oleh Yesus di suatu tempat, suatu wilayah yang kecil, yaitu Galilea. Dan orang-orang yang dipersiapkan oleh Yesus untuk meneruskan pemberitaan itu pun
bisa disebut sebagai orang-orang yang kecil. Namun mereka adalah orang-orang yang bersedia mengikut Yesus. Mereka adalah 12 murid Yesus. Ternyata oleh tuntunan Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, semua itu akan memperlihatkan hasil atau dampak. Dan sudah terbukti sampai sekarang bahwa mulai dari Galilea, Injil Kerajaan Allah itu kemudian disebarluaskan hingga menjangkau seluruh ujung bumi. Yang awalnya hanya berjumlah 12 orang untuk membangun, untuk memimpin gereja, tetapi oleh karya Roh Kudus melipat gandakan bilangan umat Tuhan dan hamba Tuhan. Demikian halnya dalam merawat iman Bapak Ibu. Bagaimana hingga terus bertumbuh. Yang dimulai dari iman yang kecil. Misalnya, kita menjadi Kristen karena orang tua kita Kristen. Tetapi iman itu akan bertumbuh dan terus bertumbuh menjadi besar. Ibaratnya dari Kristen makanan bubur menjadi Kristen makanan keras. Dari Kristen yang ikut-ikutan menjadi Kristen yang setia dan taat. Dari seorang Kristen yang selalu dilayani, kini menjadi seorang Kristen yang melayani. Lalu, bagaimanakah pertumbuhan iman itu terjadi? Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita lihat perbuatan-perbuatan baik yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang menganggap itu perbuatan atau hal yang kecil. Tapi ketahuilah itu sangat memberi makna. Makna yang dalam, yang kemudian memberi pemahaman bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam berbagai kondisi hidup. Ia selalu mengulurkan tangannya kepada kita, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui setiap peristiwa, melalui setiap proses hidup yang kita jalani. Dengan demikian, Injil Kerajaan Allah makin dikumandangkan dan selalu kita rindukan. Olehnya itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terus merawat iman kita dengan baik, berakar di dalam Kristus, bertumbuh dengan baik, dan berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Selamat bertumbuh bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu di pagi ini. Firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk senantiasa merawat iman kami, sehingga kami bisa berakar, kami bisa bertumbuh dengan baik, dan kami bisa berbuah lebat seperti yang Engkau kehendaki bagi kami, demi untuk kemuliaan Tuhan. Meski dalam berbagai keterbatasan kami, Tuhan akan menuntun, Tuhan yang akan menolong kami dalam proses pertumbuhan kami ini, dalam berbagai hal yang kami lakukan di dunia ini. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dalam kehidupan masing-masing. Kiranya hikmat dan kekuatan, kesehatan senantiasa Tuhan karuniakan bagi kami sekalian, sehingga itu yang akan menopang kami dalam melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami, baik itu tanggung jawab
di rumah kami masing-masing, di dalam keluarga kami, maupun di luar dari semuanya itu, dalam pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami di berbagai tempat. Karuniakan kami hikmat agar kami selalu mengandalkan Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Berdoa bagi orang tua kami, saudara kami yang sedang bergumul karena berbagai penyakit yang dialami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap upaya yang dilakukan itu akan diberkati sehingga mendatangkan kesembuhan bagi diri mereka dan akan bersukacita dan menikmati damai sejahtera atas kesembuhan itu sehingga kembali boleh melakukan aktivitas seperti sedia kala. Ya Bapa di sorga, kami selalu menopang dalam doa, saling berbagi kasih, berbagi duka dengan saudara-saudara kami yang sedang mengalami kedukaan. Kami sungguh percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi setiap jiwa, setiap orang yang mengalami kedukaan. Berdoa untuk orang tua kami dalam menjalani masa-masa lansia, kiranya iman kepercayaan mereka terus diteguhkan sehingga semakin kokoh untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan saja, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka meski dalam berbagai kelemahan dan keterbatasan mereka sebagai lansia. Berdoa bagi anak-anak-Mu yang sementara dalam perjuangan pendidikan, perjuangan mencari pekerjaan, perjuangan mencari pendamping hidup. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan mengaruniakan kesehatan dan hikmat agar selalu tekun untuk mengerjakan semuanya itu dalam tuntunan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami dimanapun mereka berada. Semoga senantiasa dikaruniakan hikmat, juga kebijaksanaan dan kesehatan, agar selalu memimpin kami dengan baik, dengan penuh kebenaran dan keadilan, sehingga damai sejahtera senantiasa tercipta di antara kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan menolong kami, semoga semuanya dapat kami kerjakan dengan baik, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ini kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagimu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Terima kasih, selamat beraktivitas untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.